Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi ibu-ibu, bapak-bapak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Ya. Apa kabarnya semua? Alhamdulillah baik. Sehat. Alhamdulillah baik, sehat ya. Ya, karena kondisi saat ini kita masih pandemi Bu ya. Jadi saling mengingatkan, saling mendoakan, patuhi protokol kesehatan, memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak seperti itu ya. Itu ya. Oke, langsung saja saya akan memaparkan materi tentang pendidikan memerdekakan, itu dari Ki Hajar Dewantara. Oke, next. Nah, jadi apa sih pendidikan memerdekakan itu? Ada yang tahu sebelumnya Bu? Silakan. Mungkin ada punya argumen yang berbeda. Ya, boleh Pak saya. Iya, silakan Bu Ike. Jadi pendidikan yang memerdekakan itu pendidikan yang memberikan kebebasan pada si peserta didiknya itu untuk berekspresi seperti itu, Pak. Jadi bebas berekspresi gitu ya. Gitu ya intinya ya. Iya, seperti itu, Pak. Oke. Ya. Betul sekali ya. Nah, kalau saya di sini pendidikan memerdekakan itu pendidikan yang harus didasarkan pada kesenangan. Jadi di hatinya senang aja dulu Bu ya. Kalau udah senang apa aja insya Allah lancar. Jadi berdasarkan kesenangan anak atau peserta didik, serta untuk memperoleh masa depan sesuai harapan dan keinginan mereka sendiri. Nah, jadi kalau udah seneng, dia pengennya apa? Jadi nanti hasilnya sesuai dengan apa yang diinginkan. Nggak bisa ada tekanan atau ada dorongan dari orang tua. Orang tua pengennya anak ini menjadi dokter, tapi basic dia bukan basic dokter. Nggak akan ketemu Bu ya, seperti itu. Oke, next Bu ya. Nah, kemudian konsepnya yaitu merdeka berarti setiap orang bisa memilih menjadi apa saja. Bebas menjadi apa saja, yang penting positif Bu ya. Bebas menjadi apa saja dengan catatan adanya penghargaan terhadap kemerdekaan yang dimiliki orang lain. Itu Bu, seperti itu Bu. Oke, sebelum dilanjutkan ada yang ditanyakan. Bapak Ibu, silakan. Pada ngantuk ya. Lanjut dulu aja, Pak. Lanjut aja, Pak. Saya udah paham. Ya. Lanjut. Oke. Nah. Oke ya. Sekarang dasar dari pendidikan merdeka. Jadi dasarnya apa sih ya? Jadi yang menjadi dasar kita adalah sebuah kesadaran atau komitmen untuk mewujudkan sebuah pendidikan yang merdeka, pendidikan yang memanusiakan dan berpihak pada murid. Intinya berpihak pada murid. Nah, dalam hal ini kita memilih kita melihat Bapak pendidikan kita yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, itu menjadi inspirasi bahwa Ki Hajar Dewantara itu sangat sesuai dengan tantangan zaman, juga dengan konteks kita saat ini. Jadi kepake punya sekarang ya, Bapak pendidikan adalah Ki Hajar Dewantara. Oke. Lanjut Bu.
Nah, ini sekolah dan segala elemen hidup harus menyadari dan peka terhadap situasi dan karakteristik pada masing-masing anak. Siswa seperti halnya buku. Banyak buku B ya. Mereka perlu dibaca apa dan bagaimana kebutuhannya. Jadi siswa itu harus dimengerti, harus dibaca. Seperti ini. Jangan sampai ada tekanan seperti itu ya, sehingga tidak tercapai sebuah pendidikan yang dituju. Oke. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu sebelum dilanjut? Silakan. Nah, kalau nggak ada mungkin lanjut ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada penerapan pembelajaran. Di antaranya satu problem passing. Nah, problem passing itu apa? Adalah pendekatan yang menyebabkan dapat mengajukan banyak permasalahan dari stimulus yang diberikan. Nah, siswa diberikan kebebasan untuk sebanyak permasalahan yang diajukan. Jadi itu merupakan pembelajaran problem passing ya. Nah, kemudian yang kedua itu pendekatan open-ended ini apa? Pak, maaf suaranya itu Pak, nggak jelas Pak, maaf. Suaranya kurang jernih Pak. Kayaknya feedback. Oh iya, sorry Bu. Ya, sebentar. Maaf Ibu, bentar ya. Iya Pak. Ya. Oke, sudah jelas Bu? Sudah Pak. Sudah cukup Pak, cukup jelas. Jelas ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, jenis penerapan pembelajaran. Nah, tadi ada problem passing. Yaitu pendekatan yang menyebabkan dapat mengajukan banyak permasalahan. Nah, di sini jadi siswa diberikan kebebasan untuk menemukan sebanyak mungkin permasalahan. Oh ya. Kemudian yang kedua, pendekatan open-ended. Nah, di open-ended itu apa di sini? Pendekatan pembelajaran yang menentukan siswa untuk memberikan jawaban sebanyak-banyaknya. Nah, jadi kebalikannya tadi Bu ya. Tadi permasalahan, sekarang yang kedua adalah jawaban yang sebanyak-banyaknya. Nah, dampak yang terjadi, siswa menjadi lebih kreatif karena dapat menemukan beragam jawaban yang mungkin. Seperti itu Bu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan Bapak Ibu. Iya Pak, dari saya. Ya, ada dilanjut. Saya Pak ingin bertanya Pak. Oh iya, silakan Bu Ike, silakan. Itu kan yang nomor 1 problem posing ya. Ya. Di situ kan adalah pendekatan yang menyebabkan siswa dapat mengajukan banyak permasalahan dari stimulus yang diberikan. Nah, stimulusnya itu contohnya seperti apa gitu Pak? Nah, jadi stimulus itu intinya rangsangan Bu ya, rangsangan supaya si anak itu dapat mengungkapkan permasalahannya. Contohnya, misalkan pelajaran IPAS ini Bu ya. Iya.
Bagaimana anak-anak? Ada yang belum mengerti tentang simbiosis mutualisme? Ya, di sini kita ajak anak-anak supaya mengungkapkan masalahnya tentang simbiosis mutualisme. Seperti itu, Bu Ike. Oh iya, baik Pak, Mungkin terima ada yang kasih. menambahkan ya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Nah, ini penting ya. Ingat Bu, dicatat ya Bapak Ibu. Pentingnya kenapa? Nah, contoh di sini ya. Jangan pernah menyalahkan seekor ikan karena dia tidak bisa memanjat pohon. Jadi ikan itu mustahil Buya bisa manjat pohon. Nah, demikian pula dengan monyet. Tak elok bila kita menganggapnya bodoh karena tak mampu berenang. Nah, demikian pula dengan peserta didik, Bu ya, dengan peserta didik kita nih. Dari dua kisah tersebut adalah contoh yang menyadarkan bahwa semua anak memiliki kemampuan yang tidak beragam. Nah, jadi jangan disamakan Bu ya. Jadi semuanya punya karakter masing-masing. Seperti itu. Oke? Ada yang ditanyakan, silakan Bapak Ibu. Oke, saya Pak mau Ya, bertanya. Ya, Bu Lia silakan. Oke, di sini kan di sini pembelajaran yang memerdekakan ya. Ya. Oke, di sini pembelajaran yang memerdekakan itu kan yang saya ketahui pembelajaran yang membebaskan anak untuk berpendapat ya Pak ya. Ya. Nah, jenis penerapan pembelajarannya itu yang tadi Bapak jelaskan kan hanya ada 2. Kira-kira ada jenis-jenis pembelajaran yang lain juga nggak sih yang mampu mendukung pendidikan memerdekakan ini? Ya. Sebentar Bu ya. Oke. Saya lihat catatannya dulu. Ya, mungkin ada yang bisa menambahkan, teman-teman yang lain silakan. Bu Ike. Kebetulan saya juga belum paham Pak itu Pak, ada berapa ya jenisnya. Mungkin yang lain saja Pak yang menambahkan. Ya. Saya juga belum itu, taunya yang Bapak jelaskan tadi Pak. Iya. Bisa diulangi Bu tadi Bu? Bu Lia, mikrofonnya nih aktifin dulu. Oh iya, maaf ya Bu. Jadi pendidikan memerdekakan itu kan pendidikan yang di mana peserta didik dibebaskan untuk menyampaikan argumen-argumennya ya. Nah, di sini jenis-jenis penerapan pembelajaran seperti apa saja yang dapat menunjang pendidikan memerdekakan itu selain problem solving sama apa tadi? Selain problem solving sama
sama pendekatan open-ended. Ya. Jenis-jenis penerapan pembelajaran apa saja yang bisa digunakan untuk menunjang pembelajaran memerdekakan itu? Ada lagi sebenarnya Bu, cuma keslip ini di mana tadi saya udah simpan. Mungkin nanti saya tambahkan di waktu ini Bu ya. Ini harus mencari nih. Mungkin ada yang lain, yang lain silakan. Sudah cukup. Cukup, Pak. Bu Nani kayaknya nih. Sudah cukup, Pak. Oh cukup ya. Ya, Pak. Oke, saya kembalikan ke pembawa acara. MC-nya siapa tadi ya? Nggak tahu siapa ya. Cukup pertemuan pada hari ini. Alangkah baiknya untuk menutup pertemuan kali ini kita membaca doa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya kembalikan lagi kepada Pak Dwi. Oke, terima kasih Bapak Ibu pada pertemuan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.